Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang salat Jum'ah rahimakumullah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara imtithalu awamirillah, menjalankan segala yang diperintah oleh Allah, wajtinabun nawahihi, dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang salat Jum'ah rahimakumullah. Setiap manusia di dunia ini pasti memiliki angan-angan yang ingin diwujudkan menjadi sebuah kenyataan. Kebanyakan angan-angan itu tertuju pada meraih jabatan yang tinggi, harta yang berlimpah, istri cantik jelita dan mempesona, rumah luas dengan fasilitas lengkap dan mewah, dan berbagai kenikmatan dunia lainnya yang diimpikan oleh banyak orang. Di sisi lain, ada si miskin yang ingin menjadi kaya raya. Ada si sakit yang ingin segera sembuh dari penyakitnya. Dan ada si kaya yang tidak pernah puas dengan kekayaannya, sehingga keinginannya untuk menumpuk harta kekayaan tidak pernah rapuh. Memang benar apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa angan-angan manusia dalam urusan duniawi tidak akan pernah berhenti sampai mereka masuk ke liang lahat. Lau anna libni Adam wadiyan min dahabin. Seandainya anak cucu Adam memiliki satu lembah emas, ahabba ayyakuna lahu wadiyani. Niscaya dia ingin memiliki dua lembah emas lagi. Walayyam la'afahu illa turab. Dan tidak ada yang bisa menyumbat mulutnya kecuali tanah. Maksudnya, tidak ada yang bisa menghentikan keinginannya untuk menumpuk harta kekayaan kecuali kematian. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, keinginan dan angan-angan manusia di dunia ini masih ada kemungkinan untuk menjadi sebuah kenyataan, yakni dengan cara melakukan sebab-sebab yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ada keinginan, angan-angan yang sudah tidak bisa terwujud lagi, yaitu keinginan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Apa saja keinginan mereka? Keinginan orang-orang yang sudah meninggal dunia setelah mereka melihat siksaan atau kenikmatan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Orang-orang yang meninggal dunia bermacam-macam. Ada yang baik, ada pula yang buruk. Ada yang soleh, ada pula yang sebaliknya. Ada yang ditangisi kematiannya oleh orang lain. Ada pula
yang justru disoraki kematiannya oleh orang lain. Masing-masing orang ini memiliki angan yang berbeda-beda. Adapun orang-orang soleh memiliki keinginan ketika dia dibawa ke dalam kuburannya agar supaya dia cepat-cepat untuk dikuburkan. Disebutkan dalam kitab hadis sahih Al-Bukhari, "Idza wudi'atil janazatu fahtamalaha ar-rajul ala a'naqihim fa in kanat salihatan qalat qaddimuni qaddimuni." Apabila jenazah sudah diletakkan lalu dibawa oleh kaum laki-laki di atas pundak mereka, maka jika si mayit itu termasuk orang soleh, maka dia berkata, qaddimuni qaddimuni, bersegeralah kalian membawaku. Wa in kanat ghairu salihah, dan andaikan mayit itu bukan termasuk orang yang soleh, qalat ya wailaha aina yadhhabuna biha, celakalah, hendak kemana mereka pergi membawaku. Yasma'u sautaha kullu syai'in illal insan, jeritan si mayit itu dapat didengar oleh setiap makhluk kecuali manusia. Walau sami'ahal insan la sa'iqah, andaikan manusia bisa mendengarnya, tentu mereka akan pingsan. Kedua, orang-orang yang soleh yang telah meninggal dunia berkeinginan agar hari kiamat dipercepat atau disegerakan. Disebutkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, bahwa ketika mayit di dalam kuburnya bisa menjawab pertanyaan dua malaikat, kemudian datang kabar gembira dari Allah bahwa ia termasuk penghuni surga, maka hamba tersebut memohon kepada Allah agar hari kiamat dipercepat kedatangannya. Dan hal ini merupakan angan-angan orang soleh setelah melihat tempatnya yang indah di surga. Padahal hari kiamat itu adalah hari yang tersulit, yang terberat bagi umat manusia. Hal ini sangat berbeda dengan kaum munafik dan orang-orang kafir. Mereka memohon agar kiamat tidak pernah datang, padahal di alam kuburnya mereka mendapatkan siksaan yang sangat pedih. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, angan-angan orang yang mati syahid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma ahadun yadkhulul jannah yuhibbu ay yarji'a ila dunya wa lahu ma 'alal ardi min syai'in illa syahid." Tidak ada seorang pun yang sudah masuk ke dalam surga kemudian dia ingin kembali ke dunia kecuali orang yang mati syahid, dan dia tidak menginginkan apapun di dunia ini kecuali mati kembali dalam keadaan syahid. Yatamanna ayyarji'a ilad dunya, mereka mengharapkan bisa kembali lagi ke dunia. Fayuqtalu asyra marratin, kemudian terbunuh sebanyak 10 kali. Lima yara minal karamah, disebabkan mereka telah melihat kemuliaan atau keutamaan orang-orang yang mati syahid. Inilah sebagian dari angan-angan orang yang telah melihat kemuliaannya di sisi Allah. Meski ia ingin kembali lagi ke dunia, namun angan-angan mereka tidak ada hubungannya sama sekali dengan kenikmatan-kenikmatan dunia. Mereka ingin kembali ke dunia untuk menambah amalan kebaikan agar kemuliaan mereka dapat bertambah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, demikianlah beberapa angan-angan orang-orang soleh yang sudah meninggal dunia
Lalu bagaimana dengan angan-angan orang yang lalai sewaktu hidupnya? Di antara angan-angan mereka adalah yang pertama, dia ingin kembali lagi ke dunia untuk melakukan solat meskipun hanya 2 rakaat. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi qabratin, bahwasanya Rasulullah pernah lewat di suatu kuburan. Faqalah, kemudian Rasulullah bertanya, man sahiba hadzal qabri, siapa penghuni kuburan ini? Faqalu, kemudian para sahabat menjawab, fulan, ini adalah kuburan si fulan. Faqalah, kemudian Rasulullah bersabda, raq'atani ahabba ila hadza min baqiyati dunyakum. Salat 2 rakaat lebih dia senangi daripada harta atau dunia yang kalian miliki. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kedua, angan-angan orang yang lalai adalah ingin bersedekah, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah sudah menyebutkan bahwasanya orang yang sudah meninggal dunia, dia ingin kembali lagi ke dunia agar supaya dia dapat bersedekah. Kenapa kok dia tidak menyebutkan ingin berhaji atau berumrah dan amalan yang lain? Sebagian ulama menyebutkan bahwasanya pahala dari sedekah itu sudah sangat terasa sejak mulai dari alam kubur. Kalau amalan-amalan lain itu belum begitu terasa di alam kubur, tapi kalau sedekah sudah sangat dapat dirasakan kenikmatannya di alam kubur. Ketiga, angan-angan terbesar orang-orang yang sudah meninggal dunia adalah bisa hidup kembali dan melakukan amal soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'minun, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Hingga ketika kematian datang kepada salah seorang dari mereka, dia berkata, wahai Tuhanku, kembalikan aku ke dunia agar aku dapat berbuat amal yang soleh yang telah aku tinggalkan sewaktu di dunia. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua tergolong hamba Allah yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah.